Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Saidul Iman dengan NIM 22099927 dari kelas 2B PSTI. Di sini saya akan menjelaskan Microsoft Java. Di sini saya memenuhi mata kuliah algoritma dan struktur data oleh Bu Liptia Venika SD dan MT. Kita lanjutnya selanjutnya, apa itu Microsoft? Microsoft adalah algoritma pengurutan yang dimana dilakukan dengan cara pemecahan, kemudian menggabungkan sekaligus mengurutkan. Kata kuncinya ialah merger. Kayak kalau di Excel kita bisa lihat sendiri itu merger itu kayak menggabungkan dua data atau lebih menjadi satu. Microsoft ini merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas sesuatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Lalu kita selanjutnya apa itu cara kerja Microsoft. Di sini kita udah memasukkan semua data-datanya ya. Di sini kita cara kerja Microsoft dari terkecil sampai terbesar dulu yaitu scanning. Cara kerjanya sendiri ya cukup bisa dikatakan mudah, bisa dikatakan sulit. Cara kerjanya yaitu kita ambil dari 8 data, kayak ini data ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7. Semuanya ada 8 data, dibagi menjadi 2. Lalu dibagi menjadi 2, di sini kita bagi menjadi 2, ada 2. Satu data left, dan satu lagi data right. Nah, di data left ini tersendiri ada data L0 yaitu 4, L1 yaitu 8, L2 yaitu 2, L3 yaitu 3. Nah, di right sendiri ada R0 itu 5, R1 itu 7, R2 itu 6, dan R3 itu sendiri 10. Lalu kita ke bawahnya lagi, kita pisahkan lagi menjadi dua bagian. Di bagian left sendiri dibagi menjadi 2, jadi 2, 2, dan yang di bagian right jadi 2 dan 2. Jadi semua ada 4 bagan, dan satu bagan sendiri itu terisi 2. Di bagian yang left sendiri ada left 0 itu 4, left 1 itu 8, dan left 0 itu 2, dan right 1 itu 3. Yang bagian right-nya left 0 itu 5, habis itu left 1-nya itu 7, dan right 6-nya itu right 0-nya itu 6, right 1-nya itu 10. Lalu kita pecah lagi menjadi satu bagian. Jadi kita dari 8 data ini kita pecah menjadi data terkecil, yaitu dibagi menjadi sampai hingga ke satu-satu. Nah, semua sini sudah kebagian menjadi terpecah semuanya. Ada left right semuanya sudah terurut dengan pas. Nah, di situ kita ke tahap penggabungan atau merger atau pengurutan. Di tahap ini kita dulu kita gabungkan kembali dari yang tadinya pisah-pisah satu data di menjadi dari 48 menjadi 48. Maksudnya kayak digabungkan kembali yang tadinya terpecah menjadi satu kembali. Di sini ada data 4 dan 8 atau left 0 sama right 0. Lalu di sini ada data 2 sama 3 digabungkan kembali. Lalu data 5 sama 7 digabungkan kembali, dan data 6 sama 10 digabungkan kembali. Nah, di data 4 sama 8 ini kita bandingkan left 0 sama right 0, itu data mana yang lebih kecil. Left 0 dibandingkan sama right 0, itu datanya berapa yang lebih kecil. Kita mungkin sekarang ini kita lebih mudah aja, kita pakai yang biasa, kita hapus dulu.
biar pada mengerti, kita hapus terlebih dahulu data-datanya. Nah, di sini sudah terhapus semuanya. Nah, kita sekarang bandingkan data left 0 sama data right 0 itu mana yang lebih kecil, kita masukkan ke sini. Data left 0 lebih kecil dibandingkan data right 0. Data left 0 itu 4. Lalu kita masukkan data right 0 yaitu 8. Nah, selanjutnya di sini ada data left 0 yaitu 2 dan data right 0 itu 3. Kita bandingkan kembali data mana yang lebih kecil yaitu data left 0 yaitu 2. Kita masukkan ke sini yaitu 2 dan sebelahnya 3. Di sini juga masih sama karena ini masih ngurut jadi kita masukkan saja. Sini juga sama 6 sama 10. Lalu di sini ada yang lebih banyak datanya dari bagian 2, satu bagian terisi 2. Nah, kita gabungkan kembali menjadi satu, jadi 4 data dalam satu bagian. Nah, sekarang kita mulai. Jadi data left 0 sama right 0, data mana yang lebih kecil? Data yang lebih kecil yaitu data right 0. Right 0. Kita masukkan di sini data right 0 yaitu 2. Lalu sekarang data left 0. Left 0 kita bandingkan kembali dengan data right 0. Data mana yang lebih kecil? Data right 0. Kita masukkan kembali. Nah, karena di sini sudah terurut, kita masukkan saja dua-duanya langsung. Nah, kita bagian right-nya. Nah, sekarang masih sama kayak yang tadi sebelumnya, yaitu kita bandingkan kembali. Data left 0, yaitu 5. Kita bandingkan dengan data right 0, yaitu 6. Data mana yang lebih kecil? Data left 0. Kita masukkan di sini. Nah, sekarang kita hapus yang di sini. Oh ya, sebelumnya maaf, di sini kalau saya tadi kita hapus. Biar lebih mengerti. Nah, tadi kan right 0. Sekarang data right 0 dibandingkan dengan data left 0. Data mana yang lebih kecil? Ya, data left right 0. Right 0 kita masukkan ke bawah. 6. Di sini hilang. Lalu kita bandingkan kembali data left 1, kita bandingkan dengan data right 1. Data mana yang lebih kecil? Data left 1, yaitu 7. Kita hapus. Nah, di sini kan tinggal 10, tinggal masukkan saja. Nah, lalu kita bandingkan dari kedua data ini, kedua gabungan ini menjadi 1, menjadi 8 data. Di sini kan ada 2 bagian, 4 data, 4 data. Kita bandingkan kembali data left 0 sama data right 0. Data mana yang lebih kecil? Data left 0. Kita hapus. Lalu kita bandingkan kembali data left 0 sama left 1, maaf, sama data right 0. Masih data mana yang lebih kecil? Masih data left 1, yaitu 3. Dan masukkan kembali. Kita bandingkan lagi data left 1, left 2 sama data right 0. Kita bandingkan kembali data mana yang lebih kecil? Data left 2. Yaitu tadi 4. Nah, sekarang kita bandingkan kembali data left 0 sama data left 3 sama data right 0. Kita bandingkan data mana yang lebih kecil, yaitu data right 0. Yaitu kita masukkan ke bawah.
5. Kita hapus. Sekarang kita bandingkan. Data right 1 kita bandingkan dengan data left 3. Data mana yang lebih kecil? Yaitu data right 1, yaitu 6. Hapus. Nah, sekarang kita bandingkan kembali data right 2, kita bandingkan dengan data left 3. Data mana yang lebih kecil? Data right 2, yaitu 7. Kita masukkan. Hapus. Nah, sekarang kita bandingkan data right 3, kita bandingkan data left 3. Nah, data left 3 lebih kecil dibandingkan data right 3, yaitu 8. Kita masukkan saja semuanya. Sudah ini. Nah, sekarang timbul pertanyaan gimana apabila data tersebut yaitu ganjil. Misalkan 7 data. Gimana caranya untuk membagi? Kan data ganjil kalau misalkan dibagi menjadi, misalkan kita ambil contoh 7 menjadi, kalau dibagi 2 menjadi 3,7 data tengahnya. Sekarang kita coba di halaman selanjutnya. Nah, sekarang kita coba yang data ganjil sekaligus sekarang ini descending atau dari data terbesar ke data terkecil. Nah, di sini kita punya 7 data, yaitu ada data 0 itu 4, data ke-1 itu 8, data ke-2 itu 7, data ketiga itu 5, data ke-4 itu 3, data ke-5 itu 2, data ke-6 itu 9. Nah, sekarang kita kan datanya ke-7. Kita bagi 2, yaitu 3,5. Nah, dalam pemrograman 3,5 itu tidak bisa dibagi. Jadi kita ambil ya tengah-tengahnya, kayak misalkan kalau misalkan diperbulatkan itu jadi 3,5 itu kan 4. Jadi cuman kita kayak kurang enak aja gitu kalau menurut saya. Jadi saya ngambil di sini datanya yang bagian left-nya itu 3 dan data yang right-nya itu 4. Sekarang di sini ada data udah dibagi menjadi 2 bagian, data left dan data right. Di sini data left-nya ada 4, 8, 7 dan data right-nya itu ada 5, 3, 2, 9. Lalu kita bagi kembali data left menjadi 2. Ada satu bagian, ada data 1 dan ada 2 data. Ada data left-nya itu 4 dan data right-nya itu 8 sama 7. Lalu di bagian right-nya ini ada data left sama right. Di sini dua-dua masih sama, soalnya ganjil, genap maksudnya. Jadi 2. Jadi di sini data left-nya ada left 0-nya itu 5 dan left 1-nya itu 3 dan data right 0-nya itu 2 dan data right 1-nya itu 9. Lalu kita bagi kembali menjadi satu data. Menjadi sendiri-sendiri. Di sini udah terbagi semua 4, 8, 7, 5, 3, 2, 9. Nah, di sini ada left, left, right, left, right, left, right. Nah, di sini kan karena ini masih belum teratur, kita sekarang ke tahap penggabungan. Nah, di tahap penggabungan ini kan tadinya itu left, left, right. Nah, di sini jangan seperti itu. Kita seperti biasanya aja, kayak left, right, left, right, left, right, left. Nah, kita urutkan seperti biasa. Kalau seperti itu tadi aneh. Nah, di sini kita gabungkan kembali. Kita hapus-hapus dulu. Ini datanya sudah terisi.
Nah, sekarang kita gabungkan data mana yang lebih besar. Kita bandingkan data left 0 sama data right 0. Data mana yang lebih besar? Data right 0. Kita masukkan angka 8. Dan data left 0-nya kita masukkan 4. Nah, sekarang kita bandingkan lagi data left 0, 7 sama data right 0, 5. Data mana yang lebih besar? Data left 0, yaitu 7. Dan di sini kita masukkan 5. Di sini kita bandingkan kembali data left 0, 3 sama data right 0, 2. Data mana yang lebih kecil? Lebih besar? Data left 0, yaitu 3. Dan kita masukkan kembali data 2. Nah, di sini kan 9 nggak ada. Nah, kita bayangkan saja di sini ada data baru, data sebelahnya di sini. Kita bayangkan di sini ada data kayak berapa gitu. Kita bandingkan saja. Nah, data mana kita masukkan? 9. Kita taruh langsung aja kalau kayak itu. Mau dibanding-bandingkan juga nggak apa-apa. Nah, di sini kita hapus biar lebih mudah. Salah. Nah, sekarang kita gabungkan kembali yang darinya 2 data menjadi 4 data, dan dari 2 data sama 1 data menjadi 3 data. Nah, kita gabungkan kembali. Di sini ada data left 0 yaitu 8. Kita bandingkan dengan data right 0 itu 7. Kita bandingkan data mana yang lebih besar? Data left 0 yaitu 8. Kita masukkan. Nah, sekarang kita bandingkan kembali data right 0, 7. Kita bandingkan dengan data left 1 itu 4. Data mana yang lebih besar? Yaitu data data right 0 yaitu 7. Kita masukkan. Kita hapus. Kita hapus. Nah, sekarang kita bandingkan kembali data left 1 itu 4 dan data right 1 itu 5. Data mana yang lebih besar? Data right 1 yaitu 5. Sekarang kita masukkan 5. Di sini 4. Sudah tersisa 2 itu. Lalu kita bandingkan yang sisi kanan, yaitu data left 0 itu 3, dan data left 1 itu 2, dan data right-nya itu 9. Kita bandingkan data mana yang lebih besar. Kita bandingkan data left 0 sama data right 0. Data mana yang lebih besar? Data right 0, yaitu 9. Karena di sini sudah terurut, kita masukkan saja 3 dan 2. Kita hapus. Nah, sekarang kita bandingkan lagi menjadi 1. Dari 2 data menjadi 1. Di sini ada data left 0 sama data right 0. Data mana yang lebih besar? Left 0 atau data right 0? Yaitu ya benar, right 0. Data right 0 lebih besar dibandingkan data left 0 yaitu 9. Di sini kita hapus. Nah, sekarang kita bandingkan kembali data left 0 sama data right 0. Data mana yang lebih besar? Data left 0 yaitu 8. Kita masukkan. Di sini kita hapus. Nah, sekarang kita bandingkan data right 1 sama data left 1 sama data right 1. Data mana yang lebih besar? Yaitu data left 1 yaitu 7. Kita masukkan. Kita hapus. Nah, sekarang kita bandingkan kembali data right 2 itu 5. Kita bandingkan dengan data left itu 5, left 2 itu 5, dan data right 1 itu 3. Kita bandingkan mana yang lebih besar? Yaitu 5. Kita masukkan. Di sini kita hapus. Lalu kita bandingkan kembali data mana yang lebih besar? Data left 3 itu 4, dan data right 1 itu 3. Data mana yang lebih besar? Yaitu data left 3 yaitu 4. Kita masukkan. Nah, di sini karena di sini sudah terurut, kita masukkan saja semuanya. Nah, kurang lebih untuk pemahaman cara kerja Medjasot seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kita nanti lanjut aja ke
pemrograman atau algoritma pemrograman dasarnya. Nah, untuk merge sort-nya sendiri. Sekarang kita stop sharing dulu karena kita stop share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mesin 5, kembali lagi bersama saya. Ya, di sini sekarang kita lanjut saja langsung untuk implementasi pemrograman merge sort. Ya, di sini tulis saja nama filenya merge sort uts.java. Kita langsung masuk kelasnya. Nah, di sini kita langsung tulis saja public static method void m-nya merge sort integer bilangan integer bilangan, di bawahnya ada pemanggilan sistem out the len di sini panggil kita saja sebelum belum. Nah, di bawahnya ini for ya bilangan for integer b titik 2 bilangan sistem out dan len apa sih b ya b plus langsung aja di sini di bawahnya kita copy aja ini kita copy saja copy di sini ganti sesudah itu di sini ada terdapat bilangan teman-teman bisa integer bilangan. Nah, di situ kita lanjut ke pemanggilan function pisah in deskripsi dulu function pisah. Nah, kita langsung public method tapi ini tipenya integer name-nya pisah in dalamnya terdapat integer bilangan. Kita deskripsi dulu kalau datanya sudah menjadi satuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mesin 5, kembali lagi bersama saya. Ya, di sini sekarang kita lanjut saja langsung untuk implementasi pemrograman merge sort. Ya, di sini tulis saja nama filenya merge
sort UTS Java. Kita langsung masuk kelasnya. Nah, di sini kita langsung tulis saja public static method void m-nya merge sort integer bilangan di bawahnya ada pemanggilan sistem out the len di sini saya panggil kita sebut saja sebelum. Nah, di bawahnya ini for ya bilangan for integer b titik 2 bilangan sistem out dan len apa sih b ya b plus langsung aja di sini di bawahnya kita copy aja ini kita copy saja copy di sini ganti sesudah situ. Di sini ada terdapat bilangan teman-teman bisa adjust bilangan. Nah, di situ kita lanjut ke pemanggilan function pisah ini deskripsi dulu function pisah. Nah, kita langsung public method tapi ini tipenya integer name-nya pisahin dalamnya terdapat integer bilangan kita deskripsi dulu. Kalau datanya sudah menjadi satuan if bilangan dot length bilangan dot length kurang atau sama dengan dari 1 sebenarnya dari 1 kita deskripsi lagi langsung kembalikan array vektor bilangan. Ini masih kita panggil integer nilai tengah pengendangan bilangan dot length dibagi 2 integer
kiri, teman-teman, new, integer, nilai, integer, kanan, deskripsi lagi, cek apakah data array ganjil atau genap. Kita masukkan if bilangan, salah, bilangan dot length, salah, modulus 2, kemenangan 0, description kalau genap, kanan, kemenangan kanan, kemenangan salah, integer, kanan, salah, new, integer, salah, nilai, salah. Ini sama. Di sini else. Kita deskripsi kalau ganjil kanan sama dengan new integer nilai tengah plus 1. Di simbolnya kita deskripsiin isi array sisi kiri, sisi kiri kita panggil for, isi array sisi kiri integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari kiri dot length plus kiri sama dengan bilangan i isi array sisi kanan for integer i dengan 0, i lebih kecil dari kanan dot length i plus kanan i teman-teman dengan nilai sama plus i plus i deskripsiin lakukan panggilan fungsi untuk memisah sisi kiri dan kanan. Kiri teman-teman bisa integer kiri, kanan teman-teman bisa integer kanan. Deskripsi lagi, siapin array kosong
gabung integer hasil kemenangan new integer bilangan dan length isi baik hasil data dari data yang sudah digabung hasil kemenangan gabung integer kiri kanan kembalikan nilai hasil modal hasil ya sekarang function gabung integer public static method integer gabung integer sini terdapat integer integer kiri kita lanjut lagi integer kanan bawahnya kita deskripsiin siapin array kosong untuk diisi data dari sisi kiri dan kanan yang sudah diurutkan integer hasil gabung kemenangan new integer kiri dan length salah kiri dan length sama integer kiri dan length plus kanan dan length siapin kanan dan index kiri index kanan index hasil gabung np kiri teman-teman 0 index kanan teman 0 index hasil gabung dengan 0 deskripsi perlawanan untuk mengisi array hasil gabung kita pakai while
while indeks kiri dan length indeks kanan dan length. Cek apakah sisi kiri dan kanan masih ada atau belum dibandingkan. Kita pakai if. Indeks kiri dot length dan telah mana telah indeks kanan dan length. Kanan dot length. Di bawahnya kita pakai if lagi. If kiri indeks kiri dot length indeks kiri menekan kurang dari kanan indeks kanan hasil gabung. Kita panggil hasil gabung indeks hasil gabung sama dengan kiri indeks kiri indeks kiri indeks hasil gabung plus indeks kiri plus kita copy sininya kita pakai else hasil gabung indeks kanan lanjut lagi else di sini tapi else if indeks kiri dari kiri dot length
kiri dot length. Kita pakai deskripsi kalau hanya sisi kiri yang masih tersedia. Hasil gabung salah indeks hasil gabung sama dengan kiri indeks kiri indeks hasil gabung plus indeks plus plus else if indeks 6 length dot length. Kita di sini copy aja dengan dengan itu. Nah, ini here while mengembalikan nilai gabung itu hasil gabung. Sudah, sekarang kita bagian atas. Kita panggil public static method, tapi di sini kita pakainya void void main sini tipe data string Mas. Lanjut lagi di tipe data integer, kita panggil nilai dengan langsung saja sebutkan berapa angka yang dimau, misalkan 24, 48, 50, 30, 15, 10, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau lagi 40. Nah, di bawahnya kita manage sort integer nilai. Sekarang kita coba
Di sini ada yang salah. Bagian mana yang salah? Di bagian nomor 9. Nilai. Sama 18. Bisa integer bilangan. Lalu di bagian nomor 4. Bagian out. Salah di sini. Atasnya. Atasnya. Tidak bisa. Sekarang bisa. Berhasil ya. Nah, sekarang kan tugasnya yaitu eh, membuat data 1000 data. Sekarang kita buat di sini aja langsung. Enggak, kita di bawahnya dulu. Kita buat 1000 data. Kita buat public static. Tipe datanya integer. Generate random play. Datanya integer. Size. Di bawahnya integer. Array sama dengan new. Nah, new integer size. Di bawahnya random run sama dengan new integer new random. Di bawahnya lagi kita panggil font sama dengan dalam kurung integer i sama dengan 0 i kurang dari size i plus array kita panggil i sama dengan run dan next in kita masukkan jumlahnya berapa 1000. Nah, di bawahnya kita masuk itu. Nah, di sini kita ganti jadi generate random array. Jadinya 1000. Nah, coba kita tes. Ada yang salah lagi. Coba kita perhatikan mana yang salah. Nomor 10 sama 15. Nilai random. Integer nilai 15.
New. Oh iya, ini salah. Kita lupa masukkan ininya. Coba kita coba lagi. Ya benar, sudah benar. Nah, sekarang kita bandingkan. Karena kita sudah punya data selection, kita bandingkan. Dengan data integer. Yang ini kita hapus lagi. Kita jadikan biasa lagi. Kita masukkan data yang di selection. Kita copy. Kita masukkan. Datanya sama. Sekarang kita beralih ke Google. Nah, di sini kita masukkan, kita copy semua datanya. Kita masukkan, copy. Itu ininya hapus saja. Berapa CPU time-nya? Lumayan, 0,13. Ini untuk data media sort. Sekarang kita coba yang selection sort. Kita copy. Terus kita belum pindahin. Kita copy. Selection. Eksekusi berapa datanya? Nah, untuk datanya section sort sendiri itu 0,15. Yang 0,15 itu data section sort, dan sedangkan untuk data range sort itu, ini data range sort ya. Range sort datanya sendiri itu 0,13. Jadi kita bisa disimpulkan data range sort itu lebih cepat 0,02 detik dibandingkan data selection. Tapi ini tergantung, nggak semuanya bakal sama, bisa berbeda-beda tergantung spek laptop sama kecepatannya. Dan mungkin cukup sekian. Saya Ahmad Sedaliman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.